Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari Senin yang lalu telah dilakukan upaya dari jemaah korban investasi dan tabung tanah yang dilakukan antara mereka dengan Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Maka sekitar 30-an jemaah itu atau korban-korban itu mendatangi rumah Yusuf Mansur. Sekini sudah viral hampir di semua media mainstream. Lalu beberapa saat kemudian keluar keputusan dari Pengadilan Negeri Tangerang, di mana dalam putusan itu gugatan yang diajukan oleh jamaah ini untuk kasus tabung tanah itu istilahnya di NO. NO itu materi gugatannya kurang, jadi belum bisa diterima. Dalam kasus hukum ini tidak bisa dibilang menang, tapi juga belum kalah. Tapi oke lah, Yusuf Mansur melihat hal ini sebuah kemenangan. Maka dari tempat zikirnya di Yaman sana, di kuburan para habib-habib katanya atau syekh-syekh, dia mengeluarkan statement. Begini bunyi statementnya. Buat kawan-kawan media, persidangan kali ini bukan baru. Dulu juga pernah disidang, digugat dan ke pengadilan Negeri Tangerang juga. Dan gugatan mereka dinyatakan NO. Mereka dibanding ke pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi kemudian malah menguatkan putusan pengadilan negeri. Alhamdulillah. Jadi ini kita lihat penyelesaian ke depan itu bukan makin mendinginkan suasana gitu. Kan baru satu kasus. Banyak lagi kasus yang lain gitu. Ini ada hal-hal yang perlu kita lihat sekarang. Yang pertama mestinya menyikapi kasus ya. Dia katanya kan berbicara ini atas nama Islam. Mestinya ya kita itu kan disuruh oleh Islam itu pakai hati nurani. So Mansur mestinya menemui para korban itu ya dari hati ke hati gitu. Berapa sih sebenarnya uangnya? Kalau yang saya tidak salah dengar uangnya dikit. 10 juta, 12 juta, ada 15 juta, 25 juta, palingnya 35 juta gitu. Berapa sih? Itu satu ya. Nggak perlu pula dipakai pak centeng-centeng di depan itu seolah orang mau perang sabil gitu. Pakai polisi, jaga rumah, pakai tulisan peringatan, dilarang memotret. Emang rumah apaan? Di era terbuka sekarang rumah presiden aja boleh dipotret. Itu rumah Mansur nggak boleh gitu. Orang kalau foto depan rumah itu masuk penjara. Tolong dah, ini tidak jelas ini zaman apa ini. Rumah itu asal rumah umum itu boleh dipotret. Mau orang jadi dipotret masuk penjara gitu. Terus yang kedua yang datang kan ibu-ibu, orang-orang tua yang dah stroke, yang jalannya udah mesti dipapah. Itu mengapain dia? Tuh dihadapi dengan centeng-centeng, agak pura-pura sangar gitu. Tolonglah, jadi kalau orang-orang ini datang, ya diterimalah dengan baik gitu. Oh ibu ada apa? Memang saya banyak salah gitu. Misalnya begitu ya. Mari kita selesaikan. Kan ngomongnya di YouTube, aneh nggak kemana-mana datang ke rumah. Orang datang kabur. Itu yang disebut oleh apa itu? Orang Betawi bilang itu cemen gitu. Jadi kalau mau penyelesaian ini ya, kita lihat itu mesti ada pendekatan dari hati ke hati. Karena hukum tuh nggak mutlak bicara persoalan materi, apalagi orang-orang yang sebelumnya sudah di-set dia untuk kalah gitu. Misalnya kita utang piutang dengan orang, bukti nggak ada, tapi kita berteman lama, ada sering utang gitu. Tiba-tiba nggak ada yang utang ente, nggak ada duitnya, kan bisa ditelusuri. Nah ini seperti inilah kasus Mansur nih. Kalau memang dia benar gitu, datang undang lah orang tuh. Ini ibu-ibu yang sudah ini, mari saya undang untuk makan-makan. Kita selesaikan persoalan secara adat. Saya kira persoalan selesai. Nah, yang kedua,
Ini preman-preman yang ngaku apakah jemaahnya, kita akan datangi lagi. Atau mungkin karena yang datang kemarin itu ibu-ibu tua gitu. Dia semansurnya kabur gitu. Kalau begitu akan kita minta nanti bagaimana kalau didamping oleh artis-artis muda gitu. Sumansur mau terima, akan kami coba gitu. Nah yang kedua kita lihat kegagalan kemarin itu karena orang-orang ini ya orang-orang sopan lah ya. Karena memang tujuannya dari awal tuh tujuan yang baik, nggak ada niat itu mau bakar rumah Sumansur itu nggak ada. Atau mau manjat pagarnya juga nggak ada. Orang stroke kemana mau manjat pagar? Pak Kholik misalnya nih, yang rumah terpaksa dijual gara-gara rayuan Sumansur. Istrinya seorang dokter, dia seorang insinyur dari ITB. Yang sekarang dia terpaksa ya. Dia ngontrak rumahnya dijual, diserahkan 500 juta ke Sumansur, nggak ada cerita lagi. Sampai istrinya meninggal, dia sekarang terlunta-lunta. Tuh datang ke rumah Sumansur, dia mau manjat rumahnya gitu, tuh menggerebek dia. Nggak masuk akal, mereka tuh datang dengan baik-baik. Jalan aja dipapah, dia nggak bisa jalan lurus lagi udah. Coba dilihat video-video ini, nggak bisa dia jalan lurus. Ringan, sakit-sakitan, usahanya juga lagi morat-marit. Tolong diselesaikan juga ya. Ini bukan buat-buat ini, stroke beneran ini, ya. Bukan sakit buat-buatan, stroke beneran ini. Pak Kolek juga tuh jalannya sudah nggak jalan bener lagi, jalannya sudah kalau orang Jawa ada pincang-pincang itu ya. Tolong punya hati nurani lah sedikit, pakai uang orang tuh dikembalikan, ya. Terus kenapa takut menghadapi orang-orang begini gitu? Nah, yang ketiga saya kira ke depan ini kalau mau kelompok-kelompok ini akan terus berdatangan. Ya, silahkan mau dipenuhi rumahnya oleh polisi juga silahkan. Akan datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi cara nanti akan kita robah, bukan lagi kayak kemarin. Berapa hari sebelumnya Polres kita surati, RT RW kita kasih tahu gitu. Maka Sumansur punya kesempatan lolos. Ke depan ini gimana gitu? Ada yang mengatakan kita taruh orang di sana Pak. Ya silahkan. Taruh orang begitu dia ada, sekonyong-konyong datangi. Mau kita kayak nagih hutang ke orang gimana sih kan nggak perlu juga. Bukan mau demo kok, mau minta uangnya dikembalikan. Buat apa ya? Buat hidup. Kasihanlah Anda sedikit tuh. Buat hidup. Bukan mau gagah-gagahan, mau beli helikopter, enggak. Atau mau beli 100 item saham. Bukan itu tujuannya. Atau mau cerita perusahaan hebat-hebat yang cerita kalau Sumansur. Bukan. Buat hidup. Ada yang dari mana itu? Nggak mungkin lah Sumansur lupa orang itu. Makan di rumahnya berkali-kali. Menjual mobil orang tuh sampai 3. Dia lari, sudah tuh serang sampai nggak punya rumah, numpang di saudaranya. Nggak mungkin nggak kenal. Bukan sekali 2 kali ketemu, puluhan kali. Itu bilang nggak kenal gitu, bohong itu. Dan pertanggungjawabkanlah ucapan, hanya di rumah aja, kagak kemana-mana. Sekarang orang datang baik-baik. Dan besok tuh akan datang lagi dan lebih banyak, tapi tidak pakai pemberitahuan lagi. Saya kira itu yang akan dilakukan. Akan datang dalam jumlah yang lebih banyak. Tidak perlu pemberitahuan lama-lama lagi. Kemudian ya kalau perlu dibawa nanti presenter yang cantik-cantik. Ya kami undang nanti. Supaya nanti jangan mengirim yang laki-laki gitu. Karena kalau laki mungkin Sumansur ogah. Kabur ya. Kita kirim nanti yang perempuan. Ya tunggulah, jadi ini tidak akan selesai. Walaupun di Pengadilan Negeri Tangerang belum menang. Tapi ini satu kasus. Masih ada mungkin puluhan kasus, mungkin ada ratusan kasus yang siap naik terus-menerus gitu. Pokoknya Sumansur tidak akan tenang hidupnya. Dia, anaknya dan keluarga tidak akan tenang. Di dalam kubur pun nanti juga tidak akan tenang gitu. Karena disumpahin oleh orang-orang yang Anda rugikan. Jadi cara yang terbaik ya, kembalilah kepada cerita awal itu. Kan cerita syar'i dulu. Syariat Islam. Ini penyelesaian pakai syariat Islam lah. Orang-orang tua, orang lumpuh, orang yang saya dikabarin ada kursi roda enggak gitu. Dia mudah jalannya udah nggak kuat. Dia ngapain tuh pakai centeng, pakai polisi, nggak akan diapa-apain. Yakin dan saya jamin nggak akan diapa-apain.
berdiri jadi papa. Jadi mudah-mudahan marilah kita dengan keterbukaan hati gitu. Jangan bicara pengadilan kalah. Itu kan baru satu kasus. Dan itu belum kalah, cuma belum menang. Dan menang pun Anda juga kan nggak bayar. Kan Anda sudah menang sebelumnya itu. Dan pengacaranya Pak Iwan gitu. Nah jadi mudah-mudahan semua kita ya bisa melihat ini, dan emosi orang tuh makin lama makin tinggi. Doa-doanya mungkin sekarang ini sudah tidak akan baik lagi gitu. Mungkin ya. Saya kira selesaikanlah kasusnya dengan baik-baik. Temuilah dan dengan keterbukaan hati, kebesaran jiwa gitu. Mudah-mudahan ini akan memberi manfaat buat orang-orang yang sudah menjadi korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.